suatu kerajaan yang diperkirakan terletak di antara wilayah Pekalongan dan Jepara. Raja pertama di kerajaan Kalingga adalah Kartikeya Singa. Semasa pemerintahan Kartikeya Singa pada tahun 648 sampai 674, masyarakat Kalingga sudah mengenal peradaban dan memiliki agama. Pendapat ini berdasarkan Prasasti Tukmas dan Prasasti Sojomerto. Prasasti Tukmas merupakan prasasti yang dipahat pada batu alam besar dan berdiri di dekat mata air. Prasasti yang ditemukan di Dakawu, Lebak, Grebek, Magelang ditulis dengan aksara Pallawa. Sewaktu menjadi raja, Kartikeya Singa menjalin hubungan dengan Cina tersebut, menikahi Ratu Jayasimha, putri dari Depunta Hyang Sri Jayanaga dan Sampula. Depunta Hyang Sri Jayanaga merupakan raja pertama Sriwijaya yang memerintah pada abad ke-7. Perkawinannya dengan Ratu Jayasimha, Kartikeya Singa memiliki 2 orang putra, yaitu Parwati dan Narayana Iswara. Kelak, Parwati menikah dengan Jalantara atau Rahyang Mandi Minyak, putra mahkota kerajaan Galuh, yang kemudian melahirkan Sanaha, istri Bratasenawa. Sedangkan Narayana kelak menjadi raja di wilayah Kalingga Selatan. Dapat disimpulkan bahwa Kartikeya Singa merupakan leluhur raja-raja Kalingga Selatan dan raja-raja Medang dari dinasti Sanjaya yang beragama Hindu. Sesudah Kartikeya Singa meninggal di Gunung Mahameru pada tahun 674, Ratu Jayasimha yang merupakan putri Depunta Hyang Sri Jayanaga dan Sampula tersebut lahir di sekitar Musi Banyuasin pada tahun 611. Depunta Hyang Sri Jayanaga merupakan raja pertama Sriwijaya yang memerintah pada abad ke-7. Ratu Jayasimha menikah dengan Raja Kalingga, yaitu Kartikeya Singa pada tahun 648 sampai 674. Sesudah Kartikeya Singa meninggal, Ratu Jayasimha menjadi Raja Kalingga bergelar Sri Maharani Maisa Suramardini Satya Putri Keswara. Semasa pemerintahan Ratu Jayasimha, Kalingga mencapai puncak keemasan. Di masa itu Kalingga dapat menjalin persahabatan dengan kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Galuh. Jalinan persahabatan ketiga negara tersebut dikenal dengan Mitra Pasamayan. Selain berhasil menjalin persahabatan dengan kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Galuh, Ratu Jayasimha berhasil mengembangkan kebudayaan, agama, sistem irigasi, subak, dan pertanian. Ratu Jayasimha yang disegani oleh seluruh rakyat Kalingga dan raja-raja mancanegara tersebut karena menerapkan hukum yang tegas
dan adil. Ratu Jayasimha tidak hanya menerapkan hukum runcing di bawah, tumpul di atas, namun baik di bawah maupun di atas sama-sama runcingnya. Ratu Jayasimha tidak pandang bulu untuk memberi sanksi hukum bagi kepada keluarga, punggawa, maupun rakyat jelata. Ratu Jayasimha pernah menghukum memotong tangan kepada putranya yang mengambil uang bukan miliknya. Karena sifat adil dan kearifannya tersebut, Ratu Jayasimha memberikan anugerah berupa kampung perdikan kepada orang-orang Upit yang berjasa kepada negara. Pemberian anugerah tersebut tercatat dalam Prasasti Upit yang merupakan salah satu peninggalannya. Prasasti Upit ditemukan di Ngawen, Klaten, Jawa Tengah. Isi prasasti tersebut yang menceritakan tentang adanya kampung yang bernama Kampung Upit yang menjadi daerah perdikan atau bebas pajak karena anugerah dari Ratu Jayasimha. Ratu Jayasimha juga meninggalkan Prasasti Tukmas dan Prasasti Sojomerto. Ratu Jayasimha meninggal dan berakhirlah masa pemerintahannya pada tahun 695. Sebelum mengembuskan nafas terakhirnya, Ratu Jayasimha membagi wilayah kerajaannya menjadi dua bagian, yaitu Kalingga Utara untuk putrinya, yaitu Dewi Parwati. Sementara itu, Kalingga Selatan diberikan kepada putranya, yaitu Narayana. Sepeninggal ibundanya, Ratu Jayasimha, Narayana menjadi raja di Kalingga Selatan pada tahun 695 dan meninggal pada tahun 732. Sesudah Narayana meninggal, Dewa Singa putranya menjadi Raja Kalingga Selatan. Semasa pemerintahan Dewa Singa, Kalingga Selatan mendapat serangan dari Sanjaya, putra Sanaha dan Bratasenawa yang menjadi raja di Kalingga Utara dan sebelumnya menjadi Raja Sunda Galuh. Akibat serangan Sanjaya tersebut, kerajaan Kalingga Selatan runtuh. Peristiwa runtuhnya pemerintahan Dewa Singa oleh Sanjaya tersebut memberikan tanda bahwa perang saudara demi tahta kekuasaan telah diawali sejak kerajaan Kalingga. Perang saudara tersebut terus berlanjut pada kerajaan-kerajaan pasca Kalingga, yaitu Kerajaan Medang, Kerajaan Kadiri, dan Kerajaan Janggala, Singosari, Majapahit, Kesultanan Demak, Kesultanan Pajang, dan Kesultanan Mataram. Pasca runtuhnya Kalingga Selatan, Sanjaya dapat menguasai seluruh wilayah Kalingga. Sesudah menyerahkan tahta kekuasaan Kalingga kepada Rakai Panangkaran, yaitu putranya pada tahun 754. Sanjaya cenderung menjadi raja di Medang yang merupakan bekas wilayah kekuasaan Sana sampai tahun 760.
pada tahun 717, Kerajaan Medang berdiri. Kerajaan yang diwariskan oleh Sana kepada Sanjaya. Dalam prasasti Canggal tersebut, pusat pemerintahannya berada di Popitu. Menguak tentang siapakah Sanjaya dapat dilihat dari silsilah dan dinastinya. Dari cerita Parayangan menuturkan silsilah Sanjaya. Menurut karya Pangeran Wangsakerta tersebut, bahwa Sanjaya merupakan putra Sana atau Bratasenawa, putra mandi minyak dari kerajaan Galuh, yang lahir dari Sanaha, cucu Kartikeya Singa dan Ratu Jaisima, Raja Kalingga. Akan tetapi, menurut prasasti Canggal yang dikeluarkan pada tahun 732, Sanjaya bukan merupakan putra Sana, melainkan keponakannya. Kembali pada cerita Parayangan. Menurut sumber yang tertulis bahwa Sanjaya memiliki 2 orang putra yang lahir dari Teja Kencana, cucu mandi minyak, yaitu Rakrian Panaraban dan Resi Guru Demunawan. Selain itu, Sanjaya memiliki seorang putra bernama Rakai Panangkaran yang lahir dari Dewi Sundiwara. Menurut prasasti Canggal, bahwa Sanjaya semula menjabat sebagai kepala daerah Bumi Mataram. Sesudah bersama Terus Bawa menaklukkan Rahyang Purbasora, seorang pemberontak yang dapat menggulingkan tahta kekuasaan Sana. Sanjaya yang menikah dengan Teja Kusuma, cucu Terus Bawa itu, menjadi Raja Sunda. Karena Sana mewarisi tanah Galuh, maka Sanjaya menjadi Raja Sunda Galuh, 2 wilayah yang semula menjadi kekuasaan Tarumanegara. Selama menjabat sebagai Raja Sunda Galuh pada tahun 723 sampai 732, Sanjaya melakukan ekspansi wilayah kekuasaannya dengan menaklukkan beberapa kerajaan kecil seperti Kerajaan Manunggul, Kerajaan Kahuripan, Kerajaan Kadul, Kerajaan Balitar, Kerajaan Malayu, Kerajaan Kemir, Kerajaan Keling, Kerajaan Barus, dan Cina. Bahkan Sanjaya juga menaklukkan Indrawarman, Raja Sriwijaya, yang menuntut sebagian wilayah Tarumanegara. Menurut Nusantara III, Sanjaya juga berhasil menaklukkan daerah Jawa Tengah dan sebagian wilayah Jawa Timur pada tahun 724. Sanjaya yang ingin menguasai wilayah kekuasaan Dewa Singa di Kalingga Selatan itu menyerahkan tahta kekuasaan Sunda Galuh kepada Rakrian Panaraban. Sesudah berhasil menaklukkan Dewa Singa, Sanjaya yang merupakan pewaris Syah Bumi Kalingga Utara tersebut juga menguasai Kalingga Selatan. Dengan demikian, Sanjaya yang kemudian menobatkan diri sebagai Raja Kalingga tersebut berhasil menguasai seluruh bekas wilayah leluhurnya, yaitu Kartikeya Singa dan Ratu Jaisima.
ketika menjadi Raja Kalingga pada tahun 732, Sanjaya menikah dengan Dewi Sundiwara. Hasil perkawinannya dengan Dewi Sundiwara, Sanjaya memiliki putra bernama Rakai Panangkaran. Sesudah Rakai Panangkaran dewasa, Sanjaya menyerahkan tahta kekuasaan Kalingga kepada Rakai Panangkaran. Sanjaya sendiri yang semula berkuasa di Sundagalu, Kalingga, dan Medang kemudian hanya menguasai Medang yang merupakan wilayah warisan sana pada tahun 754 sampai 760. Sewaktu hanya menjabat sebagai Raja Medang pada tahun 754 sampai 760. Sanjaya yang memiliki kebijakan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor pertanian, sehingga saat itu Medang dikenal sebagai negeri agraris. Hal ini yang kemudian membedakan antara Medang dengan Sriwijaya, suatu negara maritim yang lebih memerhatikan sektor kelautan sebagai sumber kehidupan bagi seluruh rakyatnya. Selain meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor pertanian, Sanjaya berusaha keras untuk mengembangkan agama Hindu aliran Siwa. Dengan demikian, keturunan Sanjaya, Rakai Pikatan Empu Manuku, kelak menguasai Medang pasca pemerintahan dinasti Shailendra yang beragama Buddha pada tahun 856 tersebut. Meskipun mencurahkan perhatiannya pada sektor ekonomi, agama, dan keamanan, namun Sanjaya kurang memerhatikan sektor pertahanan negara. Menurut pendapat Slamet Muljana yang berdasarkan prasasti Kalasan, bahwa akibat Sanjaya tidak memerhatikan sektor pertahanan yang sangat berpengaruh besar di dalam kelangsungan pemerintahannya tersebut, tahta kekuasaannya dapat digulingkan oleh Rakai Panangkaran Dia Pancapana, dinasti Shailendra. Lebih jauh, sejarawan tersebut menjelaskan bahwa motivasi penyerangan yang dilakukan oleh Dia Pancapana terhadap Sanjaya untuk menyebarluaskan pengaruh agama Buddha di wilayah Medang yang masyarakatnya sudah banyak memeluk agama Hindu. Dengan digulingkannya kekuasaan Sanjaya pada tahun 760, Dia Pancapana menjadi Raja Medang. Bila memerhatikan teori Slamet Muljana, dapat dijelaskan bahwa Rakai Panangkaran yang melakukan pemberontakan terhadap kekuasaan Sanjaya di Medang bukan putranya, melainkan Dia Pancapana yang menjabat sebagai kepala daerah Panangkaran, di mana semula dipimpin oleh putra Sanjaya sebelum menjadi raja di Kalingga.